Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah teknis proyeksi bisnis, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi metode box Jenkins. Sebelum kelompok kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Vicky Fadilah sebagai moderator, kemudian rekan saya. Saya Fahri Rahman. Saya Fatima Azahra. Saya Rata Hartanti. Saya Tegar Erlangga. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Boleh selandia berikutnya. Bahasan yang pertama, di sini ada pengertian dari metode box Jenkins itu sendiri. Jadi metode box Jenkins ini merupakan salah satu teknik peramalan metode time series yang hanya berdasar pada perilaku masa lalu variabel yang diramal. Metode ini terdiri dari beberapa teknik, diantaranya yaitu satu model autoregresif atau autoregresif AR, yang kedua model rata-rata bergerak atau moving average. Yang ketiga ada model autoregresif rata-rata bergerak atau ARMA. Dan yang terakhir yang keempat itu model autoregresif integrasi rata-rata bergerak. Boleh selanjutnya berikutnya. Nah, untuk notasi metode Box-Jenkins ini adalah ARIMA PDQ. Nah, untuk P itu adalah derajat autoregresif atau AR. Untuk D itu adalah derajat perbedaan atau diferensial. Dan yang terakhir Q itu adalah derajat rata-rata bergerak atau MA. Oke, baik. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Fahri Rahman. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Vicky. Saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu model autoregresif. Model autoregresif atau AR menunjukkan YT sebagai fungsi linear dari sejumlah YT aktual sebelumnya, atau dinyatakan dalam rumus YT BO plus B1 YT-1 ditambah B2 YT minus 2 sampai ditambah BP YT kurang P ET, di mana YT adalah variabel dependent, kemudian YT kurang 1, YT kurang 2, YT kurang P sama dengan variabel bebas, kemudian B0, B1, BP sama dengan koefisien regresi leg dari variabel terikat. E adalah residual, kemudian terakhir P adalah tingkat AR atau derajat autoregresif. Selanjutnya, beberapa klasifikasi model AR. Model random atau white noise series, yaitu model di mana suatu data deret waktu YT mengandung unsur rata-rata hitung P dan unsur kesalahan random ET yang bebas dari masalah autokorelasi. Notasi box Jenkins ARIMA 000 dirumuskan menjadi YT sama dengan P tambah ET. Model autoregresif tingkat P artinya model mengandung autokorelasi antara YT dan YT kurang P. Rumusnya YT sama dengan P plus YT-1 ditambah ET. Notasi box Jenkins ARIMA 100 atau YT kurang YT-1 sama dengan P plus ET. Notasi box Jenkins ARIMA 110. Kemudian model rata-rata bergerak. Model rata-rata bergerak atau MA meramalkan nilai YT berdasarkan kombinasi kesalahan linear masa lampau atau lag. Rumusnya yaitu YT sama dengan W0 ditambah W1 ET dikurang 1 minus W2 ET kurang 2 dikurang W Q ET kurang Q ditambah ET.
di mana YT sama dengan variabel dependent, kemudian ET kurang 1, ET kurang 2, ET kurang Q adalah variabel bebas, leg dari residual. Kemudian W0, W1, WQ sama dengan bobot, ET sama dengan residual, dan terakhir Q adalah tingkat MA atau derajat rata-rata bergerak. Kemudian nilai Q dalam rata-rata bergerak atau MA menunjukkan model MA. Model MA1 atau notasi Box-Jenkins ARIMA 001 adalah rumusnya YT sama dengan W0 kurang ET kurang W1 ET kurang 1. Model MA2 atau notasi Box-Jenkins ARIMA 002 adalah YT sama dengan W0 tambah ET dikurang W1 ET1 ditambah W2 ET2. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya yang bernama Fatima Azhara. Fatima Azhara, dipersilakan. Selanjutnya saya akan melanjutkan slide itu model autoregresif rata-rata bergerak atau ARMA. Model autoregresif rata-rata bergerak atau ARMA digunakan untuk memprediksi variabel terikat atau YT yang digabungkan antara model AR dan MA. Variabel dependent YT yang dipengaruhi oleh kelembanan pertama YT atau YT-1 dan kelembanan tingkat pertama residual atau ET-1, maka model ARMA 1,1. Model autoregresif rata-rata bergerak tingkat pertama atau ARMA yaitu dengan rumus YT sama dengan B0 plus B1 YT-1 plus A0 plus A1 ET-1 plus VT. Lalu untuk model umum ARMA seperti yang tertera pada slide presentasi. Selanjutnya model autoregresif integrasi rata-rata bergerak atau ARIMA, model AR, MA, dan ARMA mensyaratkan bahwa data time series yang diamati mempunyai sifat stasioner atau mempunyai rata-rata varian dan kovarian yang konstan. Umumnya data time series stasioner pada proses diferensi atau proses mencari perbedaan antara data satu periode dengan periode lain secara berurutan. Data diferensi tingkat pertama dengan rumus DYT sama dengan YT minus YT-1 dibagi YT-1. Jika data tidak stasioner pada level, maka perlu dibuat stasioner pada tingkat diferensi. Model dengan data yang stasioner pada proses diferensi disebut model ARIMA. Dalam metode Box-Jenkins tidak dibutuhkan adanya asumsi tentang suatu pola yang tepat, yang berbeda dengan metode-metode lainnya. Metode ini lebih tepat digunakan jika observasi dari data runtut waktu bersifat dependen atau saling berhubungan secara statistik. Gambar di samping merupakan diagram alir Box-Jenkins. Selanjutnya itu ada asumsi metodologi. Pada metode Box-Jenkins memiliki beberapa asumsi, yaitu data deret waktu yang akan dianalisis dan diramalkan bersifat stasioner. Data dikatakan stasioner jika data tersebut berfluktuasi secara random di sekitar nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata dari variabel yang diteliti berfluktuasi di sekitar nilai 0 yang tetap. Kedua, tanpa tahap identifikasi. Tahap identifikasi model tentatif yaitu pertama, menentukan apakah sebuah data deret waktu bersifat stasioner atau nilai rata-rata tidak bergeser sepanjang waktu. Kedua, menentukan model yang akan digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Fatima. Selanjutnya itu proses diferensial. Proses diferensial digunakan untuk melakukan konversi data yang tidak stasioner menjadi data yang stasioner. Syarat untuk implementasi ARIMA. Diferensiasi notasi 1 didefinisikan sebagai X kutip 1 sama dengan XT min 1. Diferensial notasi 2 didefinisikan sebagai XT kutip 2 sama dengan XT kutip 1 X kutip 1 T min X kutip T min 1 atau X kutip 2 sama dengan dalam kurung XT min XT
xt1 kurang di dalam kurung xt-1 dikurang xt-2. Lanjutan, ambil contoh kita ingin menstasionerkan data dari tabel non-stasioner, maka atau dikarenakan indeks 1 tidak ada data awal, maka dia tidak dapat di stasioner. Berikut adalah tabel proses diferensial. Dasar-dasar analisis Box-Jenkins. Yang pertama itu koefisien autokorelasi atau autocorrelation factor atau ACF. Dapat dilihat rumusnya sebagai berikut. Koefisien korelasi perlu diuji untuk menentukan apakah secara statistik nilainya berbeda secara signifikan dari 0 atau tidak. Caranya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Reta. Selanjutnya, koefisien autokorelasi parsial atau partial autocorrelation factor atau PACF yaitu korelasi antara XT dengan XT plus K dengan mengabaikan ketidakbebasan XT plus 1, XT plus 2, dan seterusnya. XT plus K min 1 sehingga XT dianggap sebagai konstanta. XT sama dengan XT dan T sama dengan T plus 1, T plus 2, dan seterusnya, sampai T plus K min 1. Selanjutnya, tahap estimasi. Pada tahap estimasi parameter model tentatif, terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Pertama, melakukan estimasi parameter terhadap model ARIMA sementara yang telah ditentukan. Selanjutnya, menghitung nilai residual mean square error atau variabel dari error sebagai perangkat pembanding untuk memilih model ARIMA yang paling sesuai. Selanjutnya, tahap diagnostik. Pada tahap diagnostik ketetapan model, terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, lakukan perhitungan autokorelasi dari nilai residual. Autokorelasi dari nilai residual atau RE dianggap apabila beberapa di dalam rentang nilai. Selanjutnya, lakukan tes kelayakan dengan menggunakan tes chi-square atau x-kuadrat dengan menggunakan statistik Ljung Box Q yang didefinisikan sebagai berikut. Selanjutnya, tahap peramalan. Pada tahap peramalan dengan model, terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, setelah model yang layak telah ditentukan, maka selanjutnya peramalan untuk satu atau beberapa periode ke depan dapat dilakukan dengan menggunakan metode ARIMA yang telah dipilih. Lalu apabila pola dari deret waktu berubah, data yang baru dapat digunakan untuk melakukan estimasi ulang terhadap metode ARIMA atau membangun metode ARIMA yang baru. Ya, cukup sekian pemaparan materi tentang metode Box-Jenkins dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.